Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Kali ini saya mengajak saudara untuk membahas dan merenungkan sesuatu yang sangat menarik. Tentang apa? Tentang Tuhan yang juga punya kesulitan. Mungkin saudara berkata, tidak benar itu. Apa maksudnya? Masa Tuhan punya kesulitan? Kalau kita manusia punya kesulitan, itu lumrah, itu pasti. Tetapi kalau Tuhan, bukankah baginya tidak ada perkara yang mustahil? Tenang dulu saudara, saya sama sekali tidak sedang meragukan kuasa Tuhan. Bahkan saya percaya, saya sangat meyakini bahwa baginya tidak ada perkara yang mustahil. Akan tetapi begini perenungan saya, begini pemikiran saya. Saya berpikir kalau ada sesuatu yang disebut tidak ada perkara yang mustahil, apakah dengan demikian itu pasti dan selalu bahwa tidak akan menghadapi kesulitan? Karena justru untuk membuktikan bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil adalah dengan menghadapi kesulitan, dengan memiliki tantangan. Tapi mungkin saudara kembali berkata, bukankah segala sesuatu mudah bagi Tuhan? Ya, memang segala sesuatu mudah bagi Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, bahkan Tuhan hanya mengucapkan firman, maka semuanya jadi. Itu menandakan bahwa segala sesuatu mudah bagi Tuhan. Akan tetapi menurut saya, ada dua hal yang menjadi kesulitan bagi Tuhan. Mungkin saudara berkata, apa yang menjadi kesulitan buat Tuhan? Apakah iblis yang menjadi kesulitan buat Tuhan? Hari ini dengan tegas saya berkata, iblis tidak pernah menyusahkan Tuhan. Iblis tidak pernah menyulitkan Tuhan. Sebab iblis itu tidak sebanding dengan Tuhan. Sebab iblis itu tetap ada di bawah kendalinya Tuhan. Sebab iblis sudah dihancurkan. Sebab iblis sudah dikalahkan. Jika demikian, apakah yang menjadi kesulitan bagi Tuhan? Yang pertama, yang menjadi kesulitan bagi Tuhan menurut saya adalah ketika Tuhan harus membatasi dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya Ia adalah Tuhan dan Ia adalah Allah yang tidak terbatas. Mari kita bandingkan dengan manusia. Menarik sekali. Angan-angan manusia, cita-cita manusia adalah menjadi orang yang tidak terbatas. Atau istilah saya, bahwa angan-angan orang adalah menjadi Superman, bisa melakukan banyak hal dan tidak dibatasi oleh apapun juga. Tetapi berbeda dengan Tuhan, justru kebalikannya. Karena Tuhan yang tidak terbatas, Ia membatasi dirinya. Mengapa saya berani berkata demikian? Mari kita lihat firman Tuhan bersama yang terambil dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa justru Allah yang tidak terbatas mengambil keputusan untuk membatasi dirinya dengan cara menjadi sama dengan manusia. Karena manusia tentunya adalah memiliki keterbatasan. Dengan Ia menjadi manusia, dengan Ia menjadi serupa dengan manusia, berarti ada sesuatu yang membatasi dirinya. Mengapa Allah melakukan hal tersebut? Mengapa Allah membatasi dirinya? Mengapa Allah menjadi sama dengan manusia? Karena tentu kita mengetahui alasan utamanya adalah karena kasih-Nya yang besar untuk menyelamatkan setiap kita, untuk menyelamatkan umat manusia. Selanjutnya yang kedua, apakah yang menjadi kesulitan Tuhan? Menurut saya yang menjadi kesulitan Tuhan adalah menghadapi saya dan mengubah diri saya. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tetapi kalau ini merupakan pendapat yang sama, berarti kita sepakat dengan hal ini, bahwa kesulitan Tuhan adalah menghadapi dan mengubah diri kita. Saya mengerti mengapa sulit untuk mengubah diri kita. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita seperti menciptakan robot. Jika Tuhan menciptakan kita seperti menciptakan robot, maka segala sesuatu bisa dipaksakan. Segala sesuatu sudah diset dan tidak pernah akan ada kesulitan apapun. Saya mengerti bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, maka sebetulnya bagi Tuhan itu sangat membahayakan dirinya.
itu dapat menyusahkan dirinya. Kita bahkan bisa melihat di dalam Alkitab, sebelum air bah datang, Alkitab mengatakan bahwa karena kejahatan manusia, maka hal itu memilukan hatinya. Atau dengan kata lain, hal itu membuat Tuhan berduka, membuat Tuhan mengalami kesulitan dan kesusahan di dalam dirinya sendiri. Itulah sebabnya sangat sulit sekali untuk menghadapi diri kita, untuk mengubah diri kita. Sulit sekali membuat kita sadar, sulit membuat kita bertobat, sulit untuk membuat kita taat, sulit untuk membuat kita hidup benar dan setia kepadanya. Tetapi saudara tidak perlu kecil hati, sebab saya tetap akan memberikan kabar baik. Apakah kabar baiknya? Kabar baiknya adalah meskipun Tuhan menghadapi kesulitan terhadap diri kita, meskipun Tuhan menghadapi kesulitan untuk mengubah diri kita, tetapi Tuhan itu sangat tahu bagaimana caranya untuk menghadapi kita dan mengubah diri kita. Justru itulah yang membuktikan bahwa baginya tidak ada perkara yang mustahil. Sebab kita bisa melihat kalau kita bisa diubahkan oleh Tuhan, kalau Tuhan bisa mengubah kehidupan kita, itu semua karena firman-Nya, karena kasih-Nya, karena kuasa-Nya yang berkata bahwa baginya tidak ada perkara yang mustahil. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya Tuhan menghadapi kita? Tentu ada dua hal. Yang pertama, dengan cara yang lembut. Bagaimana caranya? Dengan cara dipanggil, dengan cara diberikan belas kasihan, dengan cara diberkati, dengan cara sukses, dengan cara mendapatkan promosi, dengan pemberian-pemberian baik lainnya. Tetapi kita juga bisa memahami bahwa ada juga cara yang kedua Tuhan menghadapi kita, yaitu dengan cara yang keras. Apa maksudnya dengan cara yang keras? Diizinkan oleh Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita harus mengalami yang namanya sakit dulu, terkapar dulu, lalu kemudian bangkrut dulu, lalu kemudian difitnah dulu, direndahkan dulu, dianiaya terlebih dahulu, lalu kemudian mengalami penindasan, lalu mengalami pencobaan dari iblis, menghadapi bencana, menghadapi kecelakaan, termasuk menghadapi pandemi atau krisis skala global yang kita alami saat-saat ini. Hal yang menarik adalah jika kita melihat di Alkitab, Tuhan Yesus seringkali berhadapan dengan seorang yang buta lalu kemudian melakukan mujizat menyembuhkan mereka yang buta. Dan cara Tuhan untuk menyembuhkan orang yang buta itu bermacam-macam. Ada yang hanya sekedar dijamah, ada yang dilakukan dengan penumpangan tangan, ada juga yang hanya dilakukan dengan mengucapkan sesuatu lalu kemudian seketika itu sembuh. Namun ada juga dengan cara yang aneh, yaitu dengan meludah terlebih dahulu ke tanah, diaduk-aduk lalu kemudian dioleskan pada mata yang buta. Tetapi justru dengan bermacam-macam cara banyak orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sesuatu yang menarik, bahwa cara Tuhan menghadapi kita itu sangat unik, sangat berbeda bagi setiap orang. Mari kita lihat apa yang Ayub katakan. Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman-Nya, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya! Jika kita memahami, percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal, karena kita mengerti meskipun ada kesulitan untuk menghadapi dan mengubah diri kita, tetapi Tuhan tahu betul bagaimana caranya menghadapi kita. Karena Ia yang menciptakan kita, karena Ia yang tahu segala sesuatu tentang kita, dan tentu karena kasih-Nya itu berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Karena itu dengarlah panggilan-Nya. Bukalah hati kita, seperti firman Tuhan katakan, ya Tuhan Yesus berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jika kita membuka pintu dan membiarkan Ia masuk dalam kehidupan kita, maka saya percaya bersama-sama dengan Dia, Ia akan memperlihatkan kepada kita kehebatan, kedahsyatan. Tidak ada perkara yang mustahil baginya dikerjakan bagi kita. Itu sebabnya berlaku selanjutnya firman Tuhan yang mengatakan, bagi orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Saya tertarik
kembali untuk membahas tentang bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi saya akan membahasnya pada video yang selanjutnya. Saya percaya ini kembali akan menguatkan kita, meneguhkan kita dalam pengiringan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sehingga Ia dimuliakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.